La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa kita masih dianugerahi berbagai macam nikmat sehingga kita alhamdulillah bisa kembali hadir di dalam majelis yang mulia ini setelah sebelumnya kita laksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjut dengan ta'lim dan i'tikaf. Tentu harapan kita semoga amalan kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun juga terlimpah kepada semua umatnya termasuk kita yang hadir dalam masjid yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, dan kita hari ini masuk pada sub pokok bahasan tentang keutamaan mencari nafkah dengan cara yang halal dan cacian bagi pencari nafkah melalui jalan yang haram. Imam Al-Ghazali memulai penjelasannya dengan mengutip beberapa firman Allah. Misalnya yang pertama dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah berfirman, kulu minat tayyibati wa'malu sholiha. Makanlah yang baik-baik, makanlah dari yang baik-baik, dan beramalah soleh. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, amara bil akli minat tayyibat qabla al-amal. Allah memerintahkan untuk memakan yang baik sebelum beramal. Kenapa demikian jamaah? Karena amalan kita praktis tidak akan diterima apabila makanan yang kita makan itu tidak baik. Maka oleh karena itu jangan pernah ada sesuap makanan pun masuk ke dalam tubuh kita dari yang tidak baik. Thayyib ini tentu tidak hanya halal tapi juga harus thayyib. Nah, maka Allah perintahkan, kata beliau, kata Imam Ghazali, yang pertama itu makanannya dulu dibereskan. Jangan sampai kita ibadah rajin tapi makanannya dari yang haram. Dan itu banyak terjadi ya Pak di masyarakat kita itu. Ya, misalnya di kantornya praktek korupsi itu biasa, tapi begitu sholat dia juga rajin gitu. Ya. Umrohnya rajin juga gitu. Nah, wa qala ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah 188. Ini ayat-ayat tentang puasa dari 183 diperintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diperintahkan kita puasa. Diakhiri dengan ayat 188, Pak. Jadi pesan puasa diakhiri dengan ayat 188 apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antaramu dengan batil. Ya. Jadi dijelaskan yaitu watudlu biha ilal hukam,
kita menyogok para penguasa supaya bisa makan harta orang lain, supaya tanah bisa dibebaskan, kita sogok penguasa. Ya, apakah atas nama proyek strategis nasional atau atas nama yang lain, kan gitu. Nah, ini tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah merupakan hal-hal yang jadi sandaran buat kita dalam mencari nafkah. Jangan sampai mencari nafkah kita itu berawal atau berasal dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun tentu kita akan mempertanggungjawabkan seluruh harta yang kita dapatkan itu. Bahkan pertanyaan tentang yang lain-lain ketika hisab cuma satu. Misalnya pertanyaan tentang badan untuk apa, umur untuk apa, tapi begitu dengan harta, dari mana, untuk apa. Jadi luar biasa Pak ya harta ini. Walaupun diperolehnya dari yang halal, tapi kemudian peruntukannya bukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, itu juga akan memberikan kita kecelakaan. Jadi oleh karena itu memang ya mencari ataupun berusaha dalam mencari harta itu harus kita awali dari yang baik-baik gitu. Tidak boleh kita tidak peduli gitu ya, mana sajalah yang penting jadi duit. Nah ini bahaya kalau ada yang seperti ini. Nah tentu banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan mencari yang halal itu dan menghindarkan diri dari yang haram. Bahkan ada hadis dikutip ya, thalabul halali faridatun, bahwa mencari yang halal itu adalah merupakan kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Dan ini dikomparkan oleh dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan dijelaskan qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat arada bihi thalabul ilmi halali wal harami, yang dimaksud wajib mencari ilmu itu adalah mencari ilmu tentang yang halal dan yang haram ya. Jadi yang haram pun tentu kita harus cari. Kenapa? Karena ilmu yang haram ini kita ketahui untuk ditinggalkan. Karena kalau kita nggak tahu yang haram, yang dilarang, jangan-jangan nanti kita masuk ke dalamnya, maka kita juga harus tahu gitu, yang halal seperti apa, yang haram seperti apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'a ala iyalihi min hallihi fa huwa kal mujahid fi sabilillah. Siapa saja yang berusaha untuk keluarganya dari yang halal, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa orang yang mencari yang halal itu seperti berjihad di jalan Allah? Karena Pak, setiap kali kita berusaha, apakah itu dagang misalnya, itu setan iblis berkumpul supaya kita berlaku curang. Kalau kita sebagai pegawai karyawan, iblis dan setan berkumpul supaya kita berbuat korup dalam berbagai macam hal dan level, dari yang terendah sampai yang tertinggi gitu. Maka ketika kita bersabar untuk tidak berbuat curang, ketika kita bersabar untuk tidak berlaku korup, itu jihad. Dan itu tidak bisa ditegakkan kecuali jika kita bersungguh-sungguh melawan berbagai macam dorongan yang diberikan oleh iblis, setan dan seterusnya.
Ini kesungguhan kita inilah yang patut kemudian diberikan sebagai predikat mujahid fi sabilillah. Wa man talaba dunya halalan fi afafin kana fi darajati syuhada. Dan siapa saja yang mencari materi kehidupan dunia halalan dengan yang halal fi afafin dalam mencukupi kehidupannya, kana maka ia fi darajatis syuhada satu tingkat dengan para syuhada. Nah, jadi ini mencari yang halal ya, untuk mencukupi keluarganya, mencukupi dirinya, maka orang tersebut berada dalam derajat syuhada. Nah, tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan pendorong buat kita ya, walaupun secara sanad hadis ini dhaif gitu ya. Tapi memberikan dorongan kepada kita agar apa? Agar tetap berusaha bagaimana supaya kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita itu dengan cara yang halal ya. Karena kalau ada yang haram yang masuk, nah ini yang repot Pak. Kenapa? Ketika kita memakannya, maka itu akan mengalir menjadi darah, menjadi macam-macam, bahkan menjadi bibit buat anak-anak kita, maka anak kita akan tercipta dari yang haram tersebut gitu ya. Kalau anak sudah tercipta dari yang haram, maka anak itu susah untuk diajak kita melaksanakan kebaikan gitu. Maka oleh karena itu tentu memantapkan diri dengan yang halal ini itu akan diberikan kebaikan. Nah, ini adalah merupakan pujian ya, karena judulnya kan pujian dan celaan, pujian bagi pencari yang halal dan celaan bagi pencari yang haram. Ada pujian lain, man akala halala arba'ina yauman, siapa saja yang makan yang halal selama 40 hari nawwarallahu qalbahu, maka Allah akan menerangi hatinya, wa ajra ya nabi al hikmah, dan dibukakan sumber-sumber hikmah ya, min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, kepada lisannya. Jadi orang yang terbiasa dengan yang halal itu Allah akan berikan hati yang terang, dan kemudian dari hatinya ini akan menimbulkan pitutur-pitutur yang penuh dengan hikmah gitu yang pada lisannya. Karena hatinya sudah terang, maka kemudian yang keluar dari lisannya itu adalah merupakan pencerahan-pencerahan, merupakan petunjuk-petunjuk yang memberikan penjelasan kepada masyarakat banyak. Nah, kemudian dalam riwayat lain Anas Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayas'alallah ta'ala, supaya memohon kepada Allah taala, ayyaj'alahu mujabad da'wah, supaya doanya diijabah. Faqala lahu, maka kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya doa kamu diijabah, atib tu'mataka, maka perbaiki makananmu, tustajab da'watuka, maka dakwahmu akan diijabah gitu. Jadi syarat doa kita diijabah adalah apa? Memperbaiki makanan kita. Bahkan kalau kemarin kita sudah dijelaskan tuh ya, jangankan yang haram, yang subhat pun harus kita hindari gitu. Nah, ini yang lagi viral itu kan contoh misalnya dana politik
Nah itu kan para ulama ya salah seorang kiai kita memviralkan itu karena politik. Misalnya kalau ada yang halal jelas, kita misalnya kerja dapat uang halal jelas, terus kita dapat uang tapi nipu jelas haram. Nah ini enggak seperti itu, adanya di tengah-tengah. Politisi datang kepada kita, ini sedekah dari calon gitu. nah ini subhat gitu kan, dibilang sedekah ada maunya ya kan, dibilang tidak sedekah atau politik uang Arab juga niatnya sedekah. Jadi inilah yang subhat. Tapi yang begini pun kata Rasul sebaiknya ditinggalkan yang subhat ini. Maka oleh karena itu ketika ada seorang sahabat yang bertanya bagaimana supaya doa saya dikabulkan, kata Rasul, atib tu'mataka, perbaiki makananmu, tustajab da'watuka, maka akan diijabah doamu. Jadi kalau doa mau diijabah, perbaiki makanannya. Yang haram kita tolak, hanya yang halal saja yang kita bisa terima. Nah, wala mazaka Rasul al-harisu ala dunya qal. Jadi ada satu hadis Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dinyatakan di situ Rabbi ash'at akhbaruh masrad fil asfar mat'amu haram wa malbasu haram wa ghudhibil haram yarfa'u yadayhi fa yaqul ya Rabbi fa anna yustajabu lidzalik. Jadi ada seorang yang berjalan sudah jauh Pak perjalanannya, rambutnya lusuh penuh dengan debu, akhbaru, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi fa anna yustajab, bagaimana mungkin diijabah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, demikian juga pakaiannya juga haram. Jadi bagaimana akan diijabah kalau seperti ini? Padahal hal-hal yang terkait dengan diijabahnya doa sudah ada pada orang ini. Kan diijabahnya doa itu diantaranya apa ya? Pertama adalah ketika selain orang dizolimi, ketika dalam perjalanan. Jadi orang dalam safar itu menyebabkan doa dikabulkan gitu. Apalagi di samping safar, dia ini juga menyebut nama Allah dengan ya Rabb berulang kali. Dan ini adalah salah satu juga tata cara berdoa, kita menyebut Allah ya, awidur Rahman, atau menyebut dengan nama Ar-Rahman atau yang lainnya berkali-kali. Jadi syarat dipenuhi doa itu sudah ada, tapi karena makanannya haram, pakaiannya berasal dari yang haram, maka Allah tidak mau mengabulkan doa tersebut. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin aku mengijabah karena itu semua ya. Jadi kalau ada orang yang dizolimi terus doanya nggak makbul, padahal kan doa orang yang dizolimi kan makbul Pak ya, berarti jangan-jangan makanannya haram. Jadi ketika dia berdoa, Allah juga tolak tuh doanya. Jadi oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita bisa pahami ya, bahwa ternyata untuk dekat dengan Allah tidak hanya bagaimana kita mampu mengimplementasikan diri dengan ibadah-ibadah yang banyak ya, pendekatan dengan Allah, tapi juga bagaimana kita memantaskan diri dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian yang kita pakai, dengan kendaraan yang kita
miliki, dan seterusnya. Jangan sampai kemudian ada secuil pun yang haram di dalamnya, karena ketika ada sedikit saja yang haram, ini akan menjadi bermasalah, bahkan tadi doanya pun tidak diterima. Ya. Wa fi hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan ala baitil muqaddas yunadi kullal lailah, bahwa Allah memiliki para malaikat, ya, memiliki seorang malaikat ala baitul muqaddas, yang terdapat, yang berada di baitul muqaddas, yunadi kullal lail, dan dia senantiasa berdoa kullal lailatin, setiap malam. Apa doanya? Man akala haraman, ya, bukan berdoa, memanggil, maksudnya memberikan apa, penjelasan lah, memberikan maklumat gitu ya. Man akala haraman, siapa saya makan yang haram, maka lam yukbal minhu sorfun wala adlun, tidak akan diterima darinya sorfun wala adlun. Apa sorfun? Dijelaskan di sini an-nafilah, yang sunnah-sunnah, wala adlun, dan juga al-faridah, yang fardu. Jadi yang sunnah maupun yang fardu tidak akan diterima, kata malaikat itu. Ya, siapa saja yang memakan haram, maka tidak akan diterima ibadah sunnahnya maupun ibadah fardunya. Gitu. Nah, ini kan menjadi sia-sia gitu Pak ya. Oleh karena itu, ya kita harus berjihad tadi, memang mujahadah. Ya kadang-kadang gini Pak, kalau kita yang belum punya kesempatan memang ngomongnya gampang gitu ya. Yang sudah punya kesempatan itu yang harus berjihad gitu. Misalnya ada menteri korupsi, wah korupsi, kita habisin dia, ya kan? Karena apa? Kadang-kadang karena kita bukan karena kita bersih, tapi karena kita memang nggak punya posisi seperti itu gitu. Kalau kita dalam posisi yang sama, bisa jadi malah kita lebih banyak korupsinya dibandingkan menteri tersebut. Nah, ya ini juga saya kira hal yang perlu kita jihadi gitu. Ya kita sekarang inilah, misalnya dalam hal apa namanya menolak politik uang, kan masih belum bisa masyarakat itu serentak menolak semuanya kan, padahal itu adalah merupakan bagian dari korupsi. Jadi kalau kemudian pemimpin yang dihasilkan itu korupsi, karena memang rakyatnya juga tidak mampu menolak korupsi. Karena untuk menolak korupsi itu berjihad Pak, harus berjihad. Coba bayangkan Pak, orang memilih pemimpin hanya karena misalnya 200.000, 300.000 ya. Itu dilakukan sehingga akhirnya apa? Ada seorang pemimpin yang baik sekalipun, kalau dia nggak punya duit nggak bakal terpilih Pak, nggak bakal terpilih. Kenapa? Karena memang ya masyarakatnya belum berjihad untuk melawan korupsi, sehingga ketika terpilih ya lagi-lagi diulangi lagi praktek-praktek korupsi gitu. Nah kemudian ada juga hadis yang menyatakan manistaro sauban bi asrati darahima, siapa saja yang membeli pakaian dengan 10 dirham, wa fi samanihi dirhamun haram, dan di dalam harga itu ada 1 dirham saja yang haram. Jadi kita beli pakaian 10 dirham, tapi ada 1 dirham yang haram. Apa kata Allah? Kata Nabi, lam yuqbalullahu sholatahu, maka Allah tidak akan menerima sholatnya gitu. Jadi harganya beli baju, misalnya kita beli baju harga 100.000,
ada 10.000 dari yang haram, 90.000-nya halal tuh, tapi 10.000 ada yang haram, maka kata Nabi, ia tidak akan diterima ibadahnya, ya, tidak akan diterima sholatnya. Maka ya pastikan ya kita ini membeli apapun semuanya itu adalah dari yang halal, dan tentu yang paling utama pastikan bahwa uang yang kita bawa adalah semuanya uang yang halal gitu. Jangan sampai kemudian yang dibawa ke rumah, yang dibawa oleh kita itu uang yang enggak jelas, apalagi yang tidak haram, yang tidak halal gitu. Ya, yang enggak jelas, yang tidak halal, sebaiknya tidak kita lakukan, tidak kita terima. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya misalnya ada ustadz juga yang mempersoalkan tentang kebiasaan di masyarakat kita ada uang tips gitu. Uang tips ini halal apa haram gitu kan. Nah ini memang macam-macam Pak ya. Kalau jadi menteri ada uang tips itu jadi masalah Pak. Misalnya Bapak jadi menteri, impor beras, impor gula, kan itu volumenya berjuta ton kan. 1 kilo dapat 1.000 perak atau 500 rupiah, itu kalau jutaan ton banyak sekali gitu kan. Tapi kan berawal dari kebiasaan terima uang tip kita ini kadang-kadang, padahal memang kalau volumenya kecil kelihatannya biasa, tapi ketika volumenya besar itu menjadi luar biasa. Dan ketika volume besar itu sesungguhnya diawali dari volume kecil gitu. Ya. Nah misal Bapak jadi kepala sekolah, terus datang penerbit buku, ya kan, Pak ini harganya 150.000, nanti ada 20.000 buat Bapak. Datang penerbit yang lain, Pak ini harganya 30.000, buat saya berapa? Nggak ada Pak. Yang dipilih pasti yang ngasih 20.000, walaupun mungkin tidak bagus secara kualitas gitu. Nah ini seperti ini kadang-kadang kan dikatakan sesuatu yang biasa Pak ya, padahal ketika dibawa pulang di uang nggak jelas, ini nggak jelas halal haramnya. Bisa jadi ketika itu bagian dari korupsi menjadi haram. Maka sebenarnya ya perkara tips ini perkara bibit dari korupsi pada akhirnya gitu. Karena dengan adanya uang tips, misalnya kita menjadi pejabat publik yang ada di level bawah lah, di kelurahan misalnya, itu kita bisa nandain ini banyak ngasih tips, ini enggak gitu kan. Yang banyak ngasih tips itu bisa cepet itu urusannya. Harusnya kan berdasarkan urutan antrian kan gitu. Nah inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus melawan ya hal-hal seperti itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak untuk mendapatkannya. Nauzubillah min zalik gitu. Jadi setiap daging yang tumbuh dari yang haram, karena kan daging kita ini bisa bekerja tumbuh badan kita ini karena ada asupan makanan. Maka kemudian ketika makanannya haram, ini akan menjadi masalah ya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan
dan akhirnya menjadi atau neraka menjadi yang berhak pada daging haram itu. Dan ada lagi, man asaba malan min ma'samin fa wasala bi rahiman aw tasaddaqa bi aw alfaqa fi sabilillah. Siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan dosa kemudian menggunakan harta itu untuk silaturahim, sedekah, bahkan infak fi sabilillah, jama'allahu zalika jami'an, maka Allah akan mengumpulkan itu semua, silaturahimnya, infaknya, sedekahnya, dikumpulkan ke mana? Qadzafahu finnar, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi nggak bisa Pak kita wakaf, bersedekah, apalagi dari harta yang haram gitu. Karena ketika kita melakukan itu semua, maka ya masjidnya jadi, ya mudah-mudahan makmur tuh masjidnya gitu kan. Nah, tapi itu tidak menjadi amal soleh dia, bahkan dikumpulkan semuanya dilemparkan ke neraka. Nah ini kan bahaya. Nah ini saya kira banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang terkait dengan ini. Maka kemudian kita masuk kepada bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari para sahabat dan juga tabi'in serta ulama-ulama gitu ya. Ini dijelaskan Pak. Misalnya faqad warada an-siddiqah, ya, bahwa ada satu berita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu syariba labanan, dia meminum susu min kasbi abdihi, dari hasil usaha hambanya. Summa sa'ala abdahu, kemudian dia bertanya kepada hambanya itu. Jadi minum dulu baru nanya Pak. Faqala, kamu dari mana nih susu? Kira-kira begitulah. Faqala, hambanya menjawab, takahantu liqaumin fa'altuni. Ini wahai Tuhan, saya tadi praktek perdukunan. Praktek perdukunan, praktek jadi dukun, kemudian dia, orang-orang itu setelah saya praktek perdukunan, mereka memberi saya susu. Abu Bakar mendengar itu, fa'adkhala asabi'ahu fi fihi wa jala yaqi'a hatta zanantu anna nafsahu satakhriju. Jadi setelah mendengar itu, beliau masukkan jari-jarinya ke mulutnya, dimuntahkannya, hatta zonantu, sampai aku mengira anna nafsahu satakhriju, seakan-akan nyawanya akan keluar karena muntahnya begitu luar biasa. Nah, kemudian summa qala Allahumma inni a'taziru ilaika mimma hamaltul uruq wa khalatul am'a. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang telah masuk ya ke dalam mulutku dari al-uruq, ya, kayak model keringat gitu, dan cairan-cairan yang masuk ya. Jadi beliau sama sekali nggak mau ada yang haram masuk ke dalam perut beliau. Maka kemudian beliau akan memverifikasi ini dari mana, bukan asal ada makanan gitu. Wa fi ba'dil akhbar, dan di sebagian kabar, annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaru bizalik. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mendapat kabar tentang perilaku Abu Bakar itu, yang dia minum susu, kemudian dia bertanya kepada hambanya, dan hambanya mengatakan bahwa susu didapat dari praktik perdukunan sebagai jasa lah ya, jasa praktik perdukunan. Maka kemudian
hal itu disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Bakar begini begini begini. Dia memuntahkan semuanya. Aw alimtum anna siddiq la yadkhulu jawfahu illa thayyiban. Kamu nggak tahu apa? Memang Abu Bakar As-Siddiq itu tidak akan masuk pada perutnya kecuali yang halal. Wa kadzalika, demikian pula syariba Umar radhiyallahu anhu min labanin iblis sadaqa qalatan. Demikian pula Umar juga melakukan hal yang sama ketika beliau meminum susu dari unta yang bagian dari zakat, ya ada kesalahan di dalamnya, beliau juga memuntahkan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari sini maka kita bisa melihat bahwa betapa ya orang-orang itu di zaman dulu memiliki integritas yang sangat tinggi untuk mendapatkan harta itu, tidak mau dengan hal-hal yang yang penting banyak, nggak peduli halal dan haram gitu. Karena mereka menyadari betul bahwa yang halal itu merupakan jihad fi sabilillah. Maka oleh karena itu mereka menjadikan ya etos kerja halal itu sebagai etos yang tinggi. Nah, ini masalahnya kan di kita ini kadang-kadang orang lebih apresiasi kepada yang penting dia keren. Dari mana caranya keren terserah gitu. Jadi orang kadang-kadang nggak mengapresiasi kepada orang yang hidup bersih gitu. Nah, ini saya kira perilaku seperti ini yang perlu kita ubah. Jadi kita begitu ketemu orang itu bukan wah mobilnya bagus, rumahnya bagus, bukan, tapi bagaimana dia memperbaiki dirinya untuk tetap bersama yang halal gitu. Nah, kemudian ada juga Pak dikatakan di sini qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, innakum la taghfuluna an afdhalil ibadah. Kalian semua melupakan ibadah yang utama, kata Siti Aisyah. Apa itu? Huwa al-wara'u, yaitu al-wara'. Wara' itu kehati-hatian. Jadi ibadah yang utama adalah kehati-hatian ya. Nah, oleh karena itu maka ya kehati-hatian ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan gitu, sehingga tidak menjadikan ibadahnya itu sebagai sesuatu yang kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Sufyan Sauri berkata, man anfaqa minal harami fi taatillah kana kaman tahara sauban najasa bil bali wasaubi najasi ya. Jadi orang yang berinfak dari yang haram itu dalam ketaatan kepada Allah sama seperti orang mencuci baju kena najis ya dengan air kencing. Jadi mencuci najis dengan air kencing, ya bagaimana mau suci gitu. Itu ketika orang berbuat kebaikan tapi kebaikannya itu berasal dari yang haram gitu. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa ternyata ya dalam kehidupan ini kita jangankan yang haram gitu ya, yang ragu-ragu saja harusnya kita berani menolaknya. Ini halal apa haram, ini halal apa haram, sudah tolak aja gitu ya. Karena apa? Karena kita ini ya ketika mengikuti yang ragu-ragu tadi, kata Nabi, lama-lama kita akan terjerumus kepada yang haram gitu. Tapi kalau yang ragu-ragu itu kita tolak, maka insya Allah akan menjadikan kita kuat untuk menuju yang haram. Kita kuat. Kenapa? Yang ragu-ragu juga kita tolak, apalagi yang jelas-jelas haram gitu.
Nah, satu lagi saya kira dari para sahabat ya dan para orang-orang soleh, satu lagi dari Ali alaihissalam ya, wa ghairi inna dunya halaluha hisabun, kata Sayyidina Ali, dunia itu yang halalnya akan dihisab. Jadi halal saja dihisab, Pak. Wa haramuha adzabun, dan yang haramnya akan diazab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Wa subhatu itab, dan yang subhatnya melelahkan. Jadi oleh karena itu ya kita jangan terperdaya oleh manisnya dunia. Ini saja sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hanya mencari dan mendapatkan yang halal, dan mampu menolak baik yang subhat apalagi yang haram. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan mau bagi orang yang mencari rezeki yang haram dan juga yang mencari halal. Bagi jemaah yang bertanya atau menambahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dilema juga, Ustaz. Yang bekerja di lembaga keuangan, di antaranya jual beli saham atau apa, Ustaz. Dia kan hanya sebagai pegawai. Kalau memang mencari pekerjaan lain belum ada yang dapat, apakah memang yang didapati setiap bulan sebagai pegawai itu termasuk haram itu, Ustaz? Baik. Satu kedua, Ustaz, gini, ada pendapat, saya tidak baca itu pendapat aja, ada Pak Ustaz, kalau memang kita dapat amplop apalah namanya gitu, yang berbentuk kita nggak jelas, abu-abu gitu, tapi bisa kita manfaatkan seperti bangun WC masjid, jalan-jalan kampung yang belum baik, apakah dalilnya itu sahih, Ustaz? Hanya dua itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama sebenarnya terkait kehalalan sekuritas ya, sekuritas gitu. Kehalalan dan keharaman sekuritas ini kan karena ini wilayah fikih, maka kemudian memang menjadi debatable juga itu. Ya, termasuk bunga bank, Pak ya. Bunga bank itu sebagian ulama yang di Al-Azhar misalnya, itu ada yang menghalalkan gitu. Artinya bunga bank itu bukan riba kata mereka. Ada yang berpendapat begitu, termasuk juga sekuritas. Nah, tapi kalau mau berarti kan ini masuk wilayahnya abu-abu ya, subhat lah gitu. Nah, berarti kalau mau benar-benar halal ya apply lamaran ke sekuritas yang syar'i. Kan sudah ada sekarang kan yang syariah gitu. Menjadi admin di situ menjadi di situ. Ya. Jadi maksudnya kalau sudah labelnya syariah itu kan sudah ada dewan pengawas syariah yang bisa manajemen ini supaya yang abu-abu itu menjadi putih gitu ya. Nah, misalnya gini, bank syariah itu kan ya walaupun juga kontroversi juga, tetapi saya kira dengan mengubah akadnya, kemudian mengubah juga sistemnya itu memang berbeda dengan sistem bunga kan, misalnya bagi hasil gitu atau
murabahah ya, jual beli secara tunda gitu. Itu kan berbeda Pak, karena tidak memakai suku bunga gitu ya. Memang ya ada lebihnya, pasti ada lebihnya, tapi lebihnya itu dasar akadnya berbeda gitu ya. Saya kira sarannya seperti itu. Yang kedua terkait dengan yang penting ini selesai, misalnya pembangunan rumah ibadah, pondok pesantren, majelis taklim ya, daripada ini duit dikemana-manain gitu kan. Oh ya, sama pembangunan WC, tapi WC masjid kan ya sebenarnya walaupun itu kotor secara fisik, tetapi sesungguhnya itu sarana yang vital juga. Coba kalau masjid nggak ada toiletnya, itu nggak akan ada orang ke masjid Pak. Iya, vital itu toilet itu. Tapi kalau toiletnya bersih gitu, orang senang ke masjid itu. Toiletnya bersih, bagus katanya. Jadi sebenarnya itu akal-akalan aja itu. Ya intinya kan untuk membangun itu gitu. Nah, bagi panitia pembangunan mah sebenarnya nggak ada masalah itu. Yang penting selesai kan. Ya, daripada dia pusing mikirin utang masjid ya kan, utang pesantren misalnya. Nah, yang kedua ada juga beralasan gini Pak, kalau umat Islam nggak mau terima ini diambil oleh yang lain katanya. Ini bahaya juga gitu. Jadi ada yang berpikirnya begitu. Nah, karena ini bukan untuk pribadi, saya kira silahkan aja lah gitu. Nah, yang kita bahas ini kan yang masuk ke dalam pribadi kita Pak, untuk nafkah diri dan keluarga. Ini yang harus betul-betul sangat hati-hati ya. Jangan sampai ada sedikit pun yang tercampur ya dengan sesuatu yang haram gitu. Jangan pula misalnya kita suami-suami sudah berusaha yang halal, istri kita malah misalnya berebut sama tukang sayur ya kan. Nah ini kan waduh, jangan juga begitu. Wah, bawang merah mahal misalnya kan, kata tukang sayurnya emang 5.000 sekarang segini Pak, Bu dikit amat, terus ngambil sendiri, nambahin sendiri. Nah itu kan jadi bahaya itu. Tadi seperti dalam pernyataan tadi bahwa apabila kita membeli baju 10 dirham, 1 dirhamnya haram, maka keseluruhannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, kita juga harus bilangin juga istri kita bahwa ya harus melakukannya dengan yang baik dan halal. Saya kira untuk pribadi lah, kalau untuk pembangunan macam-macam itu ya silakan saja ya biar cepat selesai gitu. Baik, terima kasih.